Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar soal latihan UKOM bidang imunoserologi bagian yang keempat. Untuk latihan soal yang lain bisa teman-teman cek, link ada di deskripsi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Seorang analis melakukan pemeriksaan spesimen dengan parameter HIV. Ternyata hasil pemeriksaan pasien tersebut positif dengan menggunakan metode ICT. Pertanyaan, tahapan apakah yang paling tepat dilakukan seorang analis untuk hal tersebut? A. Melaporkan pada dokter pengirim. B. Langsung mengeluarkan hasil tersebut. C. Melakukan pemeriksaan ulang dengan metode yang sama, duplo. D. Mengkonsultasikan hasil tersebut kepada dokter penanggung jawab. E. Mengulang pemeriksaan dengan metode yang sama, produsen berbeda, atau lebih sensitif. Jawaban yang benar adalah E. Mengulang pemeriksaan dengan metode yang sama, produsen berbeda, atau lebih sensitif. 2. Seorang analis melakukan pemeriksaan imunologi pada klien di mana formulir permintaan adalah pemeriksaan CD4. Klien merupakan tersangka penderita HIV. Pertanyaan, bagaimana interaksi antara sel yang diperiksa dengan infeksi virus tersangka? A. Sel yang diperiksa merupakan sel penolong. B. Sel yang diperiksa merupakan molekul aksesoris. C. Sel yang diperiksa merupakan reseptor untuk P24. D. Sel yang diperiksa merupakan reseptor untuk GP41. E. Sel yang diperiksa merupakan reseptor untuk GP120. Jawaban yang benar adalah E. Sel yang diperiksa merupakan reseptor untuk GP120. 3. Seorang pasien dengan suspek gangguan hepar diberikan pengantar untuk pemeriksaan fungsi hati dan pemeriksaan HBsAg serta anti-HBs. Pemeriksaan HBsAg dan anti-HBs dilakukan dengan metode EGLIA. Pertanyaan, bagaimanakah emisi yang ditangkap detektor pada alat tersebut? A. Emisi elektron dari TPA ke streptavidin. B. Emisi elektron dari TPA ke ruthenium. C. Emisi elektron dari TPA ke biotin. D. Emisi antibodi HBsAg pada biotin. E. Emisi antigen pada streptavidin. Jawaban yang benar adalah B. Emisi elektron dari TPA ke ruthenium. 4. Seorang pasien anak berinisial DK diperiksa ke laboratorium. Catatan klinis dari dokter pengirim diantaranya demam suhu 30 derajat Celcius, sakit perut, diare, muncul ruam pada kulit, batuk kering, dan sakit pada bagian perut seperti kembung. Pasien tersangka demam tifoid. Pemeriksaan yang diminta adalah Widal metode Tubex. Pasien diambil spesimen yaitu darah vena tanpa antikoagulan. Hasil pemeriksaan positif 6. Pertanyaan, apa yang terjadi pada hasil reaksi pemeriksaan tersebut? A. Hasil reaksi berwarna biru karena antibodi berlabel partikel latex. Warna pada reagen biru diberi ikatan dengan antigen pada reagen coklat. B. Hasil reaksi berwarna merah karena antibodi berlabel partikel latex warna pada reagen biru berikatan dengan antigen pada reagen coklat. C. Hasil reaksi berwarna biru karena antibodi berlabel partikel latex warna berikatan dengan antigen pada reagen coklat. D. Hasil reaksi berwarna merah karena antibodi anti-O9 Salmonella typhi berikatan dengan antigen pada reagen coklat. E. Hasil reaksi berwarna biru karena antibodi anti-O9 Salmonella typhi berikatan dengan antigen pada reagen coklat. Jawaban yang benar adalah E. Hasil reaksi berwarna biru karena antibodi anti-O9 Salmonella typhi berikatan dengan antigen pada reagen coklat. 5. Seorang pasien dirujuk ke laboratorium dengan pengantar untuk pemeriksaan CRP. Pasien tersebut baru datang ke laboratorium sebulan setelah pengantar dari dokter diberikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, di mana kontrol positif dan negatif dikerjakan,
serta pengerjaan sesuai prosedur, ternyata CRP hasilnya non-reaktif. Pertanyaan, apakah hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan tersebut? A. Reagennya kurang sensitif. B. Diagnosis dokter yang tidak sesuai. C. Harus dilakukan pengambilan sampel ulang. D. CRP merupakan protein yang meningkat saat infeksi akut. E. CRP merupakan pemeriksaan yang meningkat karena infeksi kronis. Jawaban yang benar adalah D. CRP merupakan protein yang meningkat saat infeksi akut. 6. Pada pemeriksaan CRP menggunakan metode aglutinasi, hasil sampel positif aglutinasi setara dengan nilai lebih besar sama dengan 6 mg per liter. Seorang pasien masih menunjukkan positif aglutinasi pada pengenceran 1/8, dan TLM tersebut tidak lagi melakukan pengenceran. Pertanyaan, bagaimana TLM tersebut melaporkan hasil pemeriksaan CRP pada di atas? A. Positif dengan titer lebih besar 48 mg per liter. B. Positif dengan titer lebih besar sama dengan 48 mg per liter. C. Positif dengan titer lebih besar sama dengan 96 mg per liter. D. Positif dengan titer sama dengan 96 mg per liter. E. Positif dengan titer lebih besar 96 mg per liter. Jawaban yang benar adalah B. Positif dengan titer lebih besar sama dengan 48 mg per liter. Lanjut ke nomor 7. Dalam pemeriksaan CRP dengan menggunakan aglutinasi, maka serum pasien yang diduga infeksi akut akan direaksikan dengan reagen latex. Setelah direaksikan dan dilakukan pengamatan, ternyata hasilnya terjadi aglutinasi. Pertanyaan, apakah interpretasi hasil pemeriksaan tersebut? A. Terdapat protein CRP yang diasumsikan sebagai antigen. B. Terdapat protein CRP yang diasumsikan sebagai antibodi. C. Terdapat protein CRP yang diasumsikan antigen berlabel enzim. D. Terdapat protein CRP yang diasumsikan sebagai antigen berlabel latex. E. Terdapat protein CRP yang diasumsikan sebagai antibodi berlabel latex. Jawaban yang benar adalah A. Terdapat protein CRP yang diasumsikan sebagai antigen. 8. Seorang petugas laboratorium telah melakukan pemeriksaan ASTO dari spesimen pasien. Ternyata hasil pemeriksaan secara visual terbentuk aglutinasi dan tidak dilakukan pengenceran. Kontrol positif dan negatif dikerjakan, dan prosedur dilakukan sebagaimana mestinya. Pertanyaan, bagaimana tindakan petugas laboratorium dalam melaporkan hasil pemeriksaan tersebut? A. ASTO reaktif dengan titer sama dengan 200 IU per mililiter. B. ASTO reaktif dengan titer kurang dari 200 IU per mililiter. C. ASTO reaktif dengan titer lebih besar 200 IU per mililiter. D. ASTO reaktif dengan titer sama dengan 200 IU per mililiter. E. ASTO reaktif dengan titer lebih besar sama dengan 200 IU per mililiter. Jawaban yang benar adalah E. ASTO reaktif dengan titer lebih besar sama dengan 200 IU per mililiter. 9. Seorang ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan VDRL. Kemudian ia membuat kontrol positif dan kontrol negatif sebelum uji dengan serum pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hasil yang didapatkan adalah positif, terdapat aglutinasi. Pemeriksaan VDRL termasuk kelompok pemeriksaan screening. Pertanyaan, apakah pemeriksaan konfirmasi yang tepat untuk membantu diagnosis infeksi tersebut? A. RF, B. RPR, C. NS1, D. TPHA, E. ASTO. Jawaban yang benar adalah D. TPHA. 10. RPR, Rapid Plasma Reagent Test merupakan salah satu pemeriksaan non-treponemal untuk deteksi sifilis. Pemeriksaan RPR merupakan pemeriksaan yang sering digunakan sebagai diagnosis awal atau screening. Pertanyaan, apakah kelemahan pemeriksaan tersebut? A. Dapat terjadi fenomena frozen effect. B. Waktu pengerjaan relatif lama. C. Tidak bersifat kuantitatif. D. Harga cenderung mahal. E. Mudah dikerjakan.
Jawaban yang benar adalah A. Dapat terjadi fenomena frozen effect. 11. Seorang wanita berumur 25 tahun datang ke laboratorium membawa formulir permintaan untuk pemeriksaan kehamilan. Pasien tersebut sudah terlambat menstruasi selama 2 minggu. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan kehamilan dengan alat tes yang mempunyai sensitivitas tinggi dan hasil pemeriksaannya cepat. Interpretasi hasil dilakukan dengan cara visual. Melihat adanya pita berwarna merah pada alat, hasil menunjukkan negatif. Pertanyaan, apakah yang menyebabkan hasil pemeriksaan demikian? A. Kadar HCG kurang dari 25 mikroliter. B. Konsumsi metadon. C. Penyakit trophoblastik. D. Urin terkontaminasi saliva. E. Pembacaan hasil lebih besar 10 menit. Jawaban yang benar adalah A. Kadar HCG kurang dari 25 mikroliter. 12. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan HCG dengan metode imunokromatografi karena tes tersebut cukup sensitif, murah, dan cepat. Dengan demikian, metode tersebut banyak digunakan di laboratorium klinik. Pertanyaan, terdiri dari komponen apakah alat yang dikemas untuk tes tersebut? A. Anti-beta HCG pada sampel well. A. HCG label enzim dilekatkan pada tes dan HCG lengkap pada kontrol. B. Anti-alpha HCG label enzim pada sampel well. Anti-beta HCG dan HCG lengkap pada tes dan HCG lengkap pada kontrol. C. HCG lengkap dan anti-beta HCG pada sampel well. Anti-alpha HCG label enzim pada tes dan anti-beta HCG pada kontrol. D. Anti-alpha HCG label enzim pada sampel well. Anti-beta HCG pada tes dan anti-beta HCG serta HCG lengkap pada kontrol. E. Anti-alpha HCG label enzim pada sampel well, HCG lengkap pada tes dan anti-beta HCG pada kontrol. Jawaban yang benar adalah D. Anti-alpha HCG label enzim pada sampel well, anti-beta HCG di tes dan anti-beta HCG serta HCG lengkap pada kontrol. 13. Seorang laki-laki berumur 50 tahun mengalami gejala sakit nyeri pada persendian. Sebelumnya ia telah melakukan pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan asam urat dengan hasil normal, namun keluhan tidak kunjung sembuh. Dokter menyarankan melakukan pemeriksaan imunoserologi untuk diagnosis penyakit tersebut. Pertanyaan, manakah jenis pemeriksaan yang tepat untuk diagnosa kasus di atas? A. TPHA, B. ASO, C. CRP, D. RPR, E. RF. Jawaban yang benar adalah E. RF. 14. Prinsip pemeriksaan RF latex adalah tes aglutinasi untuk deteksi langsung dan semi kuantitatif dari rematoid faktor dalam serum. Antigen berupa faktor rematoid dalam serum bereaksi dengan suspensi partikel latex dilapisi dengan gamma globulin manusia membentuk aglutinasi. Suatu reagen kit RF latex diantaranya terdiri dari latex partikel dilapisi dengan gamma globulin manusia yang digunakan untuk mendeteksi 8 IU per mililiter faktor rematoid. Pada suatu hasil pemeriksaan RF dalam serum pasien secara semi kuantitatif diperoleh hasil pengamatan masih terjadi aglutinasi pada pengenceran serum tertinggi yaitu 1/32. Pertanyaan, berapakah titer RF dalam serum pasien tersebut dalam satuan IU per liter? A. Lebih besar sama dengan 8. B. Lebih besar sama dengan 32. C. Lebih besar sama dengan 64. D. Lebih besar sama dengan 128. E. Lebih besar sama dengan 256. Jawaban yang benar adalah E. Lebih besar sama dengan 256. Mungkin itu saja untuk soal latihan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.